Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprizal dengan NIM 12150211570. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari Operational Reset 2, yang dimana materinya tuh tentang analisis model jaringan. Pada materi ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang macam-macam model jaringan dan contoh-contohnya juga. Baiklah, selanjutnya tuh analisis model jaringan. Analisis model jaringan itu terdapat tiga macam teknik pendekatan. Yang dimana yang pertama itu ada tuh teknik minimal spanning tree. Terus yang kedua itu ada namanya tuh teknik maximal flow. Dan yang ketiga itu ada namanya teknik shortest route. Baiklah, kita masuk yang teknik yang pertama, yaitu teknik minimal spanning tree. Yang dimana ini merupakan atau nama lainnya tuh pohon rentang minimum, yang merupakan himpunan bagian dari yang garis-garis suatu gerak berbobot yang tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dan dengan total bobotnya minimum. Dengan kata lain, ini adalah pohon rentang yang total bobotnya itu minimum. Ada beberapa kasus yang menggunakan pohon rentang minimum ini. Semisalnya itu perusahaan telepon yang mencoba untuk menghubungkan telepon-telepon rumah dengan kabel, sehingga kabel yang dapat dipakai sependek mungkin. Di beberapa tempat mungkin dibutuhkan penggalian sehingga biaya bertambah, dengan kata lain bobot garisnya bertambah juga. Satuan yang dipakai dalam permasalahan ini adalah biaya. Dalam konteks pohon rentang minimum ini adalah jalur yang menggunakan kabel sependek mungkin atau dengan biaya yang serendah mungkin. Adapun contoh kasusnya itu dapat dilihat dari gambar berikut. Yang dimana terdapat titik-titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G sampai H. Yang dimana tiap titik ini memiliki jarak-jarak yang berbeda-beda. Yaitu kita lihat dari A, ada percabangan yaitu B dan C. Yang mana dari B dan C itu terdapat dua jarak yang berbeda. Dan diambillah jarak yang terpendeknya, yaitu nomor A ke B, yaitu 5. Terus dari B selanjutnya ada dua jarak, yaitu dari F atau H. Diambillah jarak yang terkecil, yaitu 1, yaitu B ke H. Terus dari H itu cuma ada satu jalur, yang dimana itu jalur yang ke arah D. Ini dapatlah 2. Terus dari D ke G, ke titik yang terakhir, terdapat 5. Maka dari semua jalur yang dapat dilihat dari situ, dapatkanlah jalur yang terpendek, yaitu A, B, H, D, G. Selanjutnya itu adalah teknik pendekatan yang kedua, yaitu maximal flow teknik, yang dimana teknik ini merupakan aliran maksimum atau maximum flow. Sesuai dengan namanya, adalah sebuah model yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai maksimum seluruh aliran di dalam sebuah sistem jaringan, yang berkaitan dengan masalah penentuan jumlah aliran maksimumnya yang dapat dialirkan dari suatu simpul asal ke suatu simpul tujuan pada suatu yang jaringan. Dapat dilihat daripada gambar berikut, langkah-langkah dalam pengerjaan mencari contoh kasus berikut ini, yaitu yang pertama itu pilih secara sembarangan, yaitu jalur. Dari itu jalur O ke A ke D dan ke T. Dengan arusnya tuh ada 5, 3, dan 9. Dari arus itu diambilkanlah arus yang terkecil, yaitu 3.
Nah, sehingga di setiap arus yang melewatinya dikurangi dengan 3 dan yang berlawanan ditambah dengan 3. Selanjutnya itu langkah yang kedua. Yang dipilih juga lah jalur selanjutnya itu jalur O ke B ke D dan ke T. Dengan arusnya itu ada 7, 4, dan 6. Diambillah arus yang paling kecil dari arus tersebut yaitu 4. Sehingga setiap arus yang melewatinya dikurangi 4 dan yang berlawanan ditambah dengan 4. Terus selanjutnya itu jalur berikutnya itu jalur O, C, E ke T. Dengan arusnya itu ada 4, 4, 6. Diambillah dari arus yang terkecil yaitu arus keempat. Sehingga setiap arus yang melewati dikurangi dengan 4 dan yang berlawanan ditambah dengan 4. Terus selanjutnya itu ada arus dari O ke B ke E ke D dan ke T. Dengan arusnya itu ada 3, 5, 1, 2. Diambil juga lah arus yang paling kecil dari arus tersebut yaitu yang 1. Sehingga setiap arus yang melewati dikurangi dengan 1 dan yang berlawanan ditambah dengan 1. Selanjutnya itu jalur berikutnya yaitu O, B, ke E dan ke T. Yang dimana arusnya itu ada sebesar 2, 4, dan 2. Dari arus itu diambillah yang terkecil yaitu arus 2. Sehingga setiap arus yang melewatinya dikurangi dengan 2 dan yang berlawanan ditambah dengan 2. Dapat dilihat dari gambar berikut ini adalah gambar hasil akhirnya, dimana dari gambar jaringan yang terakhir ini dapat terlihat bahwasanya sudah tidak ada lagi pad yang positif lagi, sehingga aliran telah mencapai optimal, yaitu sebanyak 14 perjalanan dari node awalnya yang O ke node akhirnya yaitu T, dengan lintasannya sebagai berikut. Lintasan jalur O ke A, ke D, dan ke T sebanyak 3 buah. Lintasan dari O ke B, ke D, dan T sebanyak 4 buah. Lintasan dari O ke C, ke E, ke T sebanyak 4 buah. Lintasan dari O ke B, ke E, ke D, dan T sebanyak 1 buah. Dan ke O, B, E, dan ke T sebanyak 2 buah. Berikutnya kita masuk ke teknik pendekatan yang ketiga dalam aliran jaringan ini, yaitu shortest route. Jalur terpendek atau shortest route adalah masalah yang untuk menemukan jalur antara dua atau lebih simpul dalam graf berbobot yang bobot isinya gabungan dari graf yang dilalui adalah minimum. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mengunjungi semua node dan membuat jaraknya. Jika terdapat dua jarak pada node yang sama, maka dipilih jarak dengan bobot terendah sehingga semua node memiliki jarak yang optimal, dan pencarian ini dilakukan sampai node tujuannya ditemukan. Shortest route merupakan suatu metode yang dalam menganalisis permasalahan jaringan dengan tujuan untuk menentukan jarak atau rute terpendek antara sumber dengan daerah tujuan. Metode ini dikembangkan pada tahun 1959 oleh Dijkstra. Dengan ketentuan algoritma ini hanya dapat digunakan apabila semua busur pada jaringan ini mempunyai bobot negatif. Adapun langkah-langkah algoritma ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam langkah ini yaitu menentukan node awal sebagai status ditemukannya dan kemudian dikunjungi. Selanjutnya itu langkah kedua, yaitu langkah kedua ini merupakan pencarian terhadap setiap node yang dapat dicapai secara langsung dari node yang sedang dikunjungi. Langkah ketiga itu apabila node yang didapatkan pada langkah kedua belum ditemukan, maka rubah status menjadi ditemukan. Apabila node yang didapatkan sudah pernah ditemukan, maka lanjutlah update dan pada bobotnya, ambil bobot yang paling kecil. Langkah keempat itu pencarian terhadap node yang memiliki bobot paling kecil dari semua node yang berada pada status ditemukan, kemudian mengunjunginya. Yang terakhir itu looping secara berurutan pada langkah kedua, ketiga, dan keempat sampai semua node itu ditemukan.
Adapun contohnya dapat dilihat dari gambar berikut. Yang akan saya jelaskan yaitu daripada gambar berikut terdapat yaitu berapa titik, yaitu titik A, B, C, D, dan F. Yang dimana dari titik ini kita akan mencari rute terpendeknya atau shortest rutenya. Maka dari itu kita satu persatu dari tiap rute ini kita bilah mana yang paling pendek. Dari gambar berikut ini dapat dilihat bahwasanya dari A ke B itu 40, dari A ke D itu 20. Maka dari yang terkecil dari dua rute itu adalah 20. Yaitu A ke D. Maka dari jalur pertama yang kita ambil yaitu A ke D, yaitu 20. Selanjutnya itu dari D ke E, karena tak ada percabangan makanya tetap kita lanjutkan. Dari kita ambil D ke E untuk jalur keduanya. Terus ada dua percabangan lagi, yaitu dari E ke B dan ke E ke F. Karena dari dua jalur ini B ke E itu memiliki panjang 30, sedangkan ke E sampai ke F itu 10, maka diambillah E ke F. Setelah sampai ke F, makalah sampailah ke tujuan terakhir. Setelah dijumlahkan, dapatlah hasilnya itu A ke D 20, D ke E 30, E ke F 10, yang dimana berjumlah 60. Yang dimana jika kita ambil dari rute yang lain, ini adalah rute jalur terpendek. Maka dapat disimpulkan bahwasanya dari gambar ini rute terpendeknya itu A ke D, ke E, dan ke F. Maka dapatlah tujuan dari metode ini yaitu rute terpendek. Maka diambilkan rute tadi yaitu A ke D, ke E, dan ke F. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang analis model jaringan. Ini mana dari 3 teknik pendekatan, yaitu teknik minimal spanning tree, teknik maximal flow, dan shortest route. Kurang lebih itulah penjelasan dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.